Jumpa lagi di channel Agli Game Lab. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada rekan-rekan semua tips bagaimana memilih batu mulia yang akan kita gunakan sehari-hari untuk pakaian kita atau untuk perhiasan kita. Jadi supaya nanti apa yang kita gunakan itu sesuai dengan kapasitas batu itu sendiri untuk menemani kita kemana-mana. Jadi sebaiknya kita mengenal batu kita, dan ini ada ilmunya, jadi bukan tidak ada ilmunya. Ada ilmunya, ada guidance-nya atau petunjuknya, dan itu semua ada di dalam keilmuan gemologi. Konsep dasar yang kita gunakan dalam memilih batu apa yang kira-kira pas cocok dengan diri Anda, itu konsep dasarnya secara keilmuan gemologi ada 3. Nah, dari 2 konsep yang sudah kita pegang tadi di depan, kita akhirnya memiliki nih konsep yang ketiga tadi, yaitu wearability atau daya pakai. Daya pakai atau kalau dibahasakan secara awam itu adalah kepantasan dipakai. Kira-kira pantes nggak saya pakai? Pantes itu akan menggabungkan beberapa konsep akhirnya. Keindahan itu sendiri, kemudian hardness-nya sendiri, kemudian toughness atau durability-nya sendiri. Ya, itu akan kita gabungkan. Pantes nggak kita pakai? Batu yang kita pakai untuk perhiasan haruslah sesuai dengan kondisi kita. Kondisi sehari-hari kita, kondisi lingkungan kerja kita. Lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi kita berada di lingkungan mana ini? Misalkan kita di lingkungan tadi itu bekerja dengan resiko banyak benturan, kayak tadi saya contohkan di tempat bangunan, misalkan kita sebagai mandor bangunan, tunjuk sana tunjuk sini, nggak sengaja mukul apa gitu ya, jadi atau tergesek apa gitu, harus kita pertimbangkan gitu. Kalau memukul mungkin agak tidak terlalu, chance-nya tidak terlalu sering, tapi mungkin gesekan. Jadi carilah batu mungkin untuk mandor-mandor bangunan atau pekerja bangunan, cari batu yang memiliki hardness yang cukup bagus. Misalkan saja batu-batuan yang memiliki kekerasan di atas 8 gitu ya. Jadi tidak mudah tergesek. Seperti apa yang di atas 8? Contohnya topaz ya. Kemudian spinel, ada chrysoberyl, ruby, safir, sampai berlian, itu di atas 8. Jadi pekerja bangunan apakah bisa pakai batu-batuan lain selain yang di atas 8 tadi? Mau pengen pakai opal misalkan, karena suka pakai opal, atau pakai bacan, atau pakai batu-batuan lain yang indah tapi kerasanya di bawah 8. Nah, boleh, bisa gitu. Maksud saya tadi adalah coba kita menempatkan perhiasan kita itu di dalam lingkungan yang pas gitu, maksud saya. Intinya seperti itu. Itu wearability. Jadi tempatkanlah atau sesuaikanlah perhiasan batu yang Anda pakai sesuai dengan lingkungan yang Anda berada pada saat itu. Ya, jadi kalau misalkan berada di tempat kerja, ya pilih batu-batuan yang tadi itu kekerasannya di atas 8 yang bagi pekerja di tempat-tempat yang seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, kemudian kalau Anda ingin memakai batu yang kekerasannya rendah, durability-nya juga rendah, ya boleh dipakai sekali-sekali saja, misalkan pada saat pesta, ada undangan teman, reunian misalkan, kemudian ada undangan pernikahan. Jadi pakai pada suasana yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk pada sesi terakhir pada pembahasan kita kali ini, tayangan kita kali ini adalah tips. Jadi kita simpulkan nih dari beberapa pembahasan kita di depan mengenai tips memilih batu atau membeli batu sesuai dengan 3 konsep tadi: hardness, durability, dan wearability. Bagi berikut. Yang pertama adalah kita harus mengenali batu kita. Kalau nggak kenal pasti sulit itu. Jadi kenali dulu dah. Banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari mana saja untuk memperoleh informasi tentang batu kita. Kenali dulu. Mulai dari hardness-nya seperti apa. Tadi toughness sudah saya bahas di depan, bahwa toughness itu sebagian besar yang memiliki toughness tinggi adalah batu-batuan golongan aki gitu ya. Nah, kemudian kalau yang memiliki
toughness atau daya gempur rendah itu golongan permata. Nah, itu kenali dulu. Jadi setelah kita kenal baru kita bisa menentukan kira-kira apa yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Tips yang kedua adalah kita harus menggunakan batu sesuai dengan keadaan, lingkungan, kondisi yang kita akan jalani dalam satu hari ini. Tips yang ketiga adalah masalah setting. Jadi bagaimana memilih setting atau ikatan batu, bisa emas, bisa perak, boleh pakai apa saja. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah menempatkan batu itu pada settingan yang pas. Tips yang keempat adalah tips darurat. Darurat dalam arti kalau memang batu kita terpaksa remuk, atau bukan remuk lah, kalau remuk sudah nggak bisa diapa-apakan. Kalau terpaksa batu kita ini tergores parah atau mungkin somplak gitu ya, ya lakukan repairing atau perbaikan kepada ahlinya gitu ya. Pasti akan, tadi itu saya sudah di depan membahas, akan mengurangi sedikit berat batu, kemudian mungkin sisi-sisi batu yang indah mungkin agak terkurangi, tapi paling tidak kita bisa menyelamatkan batu kesayangan kita. Demikianlah video kali ini mengenai tips memilih batu-batuan mulia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nanti begitu kita membahas info-info dan isu-isu yang lain, Anda yang pertama akan memperoleh informasi ini. Demikian, selamat beraktivitas, tetap semangat, sehat selalu, sampai jumpa lagi.